Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzharuhu ala dini kulli walau karihal kafirun. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang jauh lebih banyak lagi. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar sekalian yang saya muliakan, seringkali muncul di dalam benak kita suatu pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah, mengapa Allah memberikan 5 tugas kepada setiap muslim sebagaimana yang tertera pada rukun Islam? Apa sebetulnya dasarnya bahwa Allah menugaskan kita untuk melaksanakan 5 tugas pokok tersebut yang tertera pada rukun Islam yang 5? Jadi jawab umumnya adalah bahwa kita melaksanakan tugas tersebut karena kita diberikan tugas oleh Allah. Jadi ini adalah suatu alasan yang sifatnya dogmatis. Artinya kita taati Allah supaya kita diridhoi oleh Allah. Jadi justru karena itu kita mentaati Allah, karena kita ingin mendapat ridhonya Allah, ridho daripada Allah untuk masuk surga, untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi di balik itu sebenarnya alasan logis itu jauh lebih banyak lagi. Ya, mengapa Allah menugaskan kita untuk melaksanakan 5 tugas pokok tersebut? Karena tugas yang diberikan oleh Allah itu adalah untuk kepentingan kita sendiri, untuk keperluan kita sendiri, untuk membantu kita dalam mengharungi hidup di dunia yang fana ini. Sekarang marilah kita uraikan satu persatu, ya. Pertama, rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kenapa syahadat ini harus kita ucapkan? Karena kita akan masuk ke tugas yang berikutnya. Karena tugas itu diberikan adalah kepada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain itu. Misalnya sholat. Orang yang tidak mengakui Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat.
untuk puasa bulan Ramadan, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sebetulnya itulah logika berpikir daripada kenapa kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kita akan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan mulut kita, dengan bibir kita, tapi juga dengan mengucapkannya di dalam hati kita sendiri. Jadi hati dengan mulut atau bibir adalah sekata, sama-sama mengucapkan pengakuan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita akan bisa masuk kepada tugas-tugas berikutnya. Tugas berikutnya yang kedua, yaitu rukun Islam yang kedua, adalah melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat, yaitu sholat yang 5 kali sehari semalam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya, yang jumlah rakaatnya dan bacaan-bacaannya semua sudah ditentukan berdasarkan caranya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tersebut. Karena kita diminta supaya sholat sesuai dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak diakui sholat yang tidak seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Apa sebetulnya manfaatnya bagi kita melaksanakan sholat? Selain karena ingin mentaati perintah daripada Allah, yang kita katakan tadi adalah sebagai alasan dogmatis. Tentu banyak, ya. Sholat itu pertama sekali adalah mengajari kita bagaimana mengatur waktu. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus makan, kapan kita harus tidur. Sebetulnya sudah tercantum dalam pelaksanaan sholat tersebut. Coba bayangkan kalau tidak ada sholat tersebut, bagaimana kita mengatur waktu. Pagi subuh kita cepat bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Disitulah kita pagi-pagi sekali adalah membersihkan badan, apakah mandi atau berwudu. Sesudah sholat kita misalnya sarapan pagi, makan, dan sebagainya itu. Dan setelah itu kita pergi bekerja atau mengerjakan sesuatu untuk keperluan kita sehari-hari. Sesudah kita bekerja dari pagi sampai siang kita istirahat. Ya, kita disuruh untuk istirahat siang hari, maka di situ diwajibkan sholat zuhur. Sholat zuhur kita di situ. Jadi kita bisa istirahat, bisa makan dan minum. Kita bisa mengatur kita untuk istirahat, untuk makan, untuk minum, dan sebagainya itu. Kemudian sholat itu adalah untuk menjaga kesehatan kita. Karena waktu sholat kita berdiri, ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, dan seterusnya. Itu adalah gerakan-gerakan untuk kesehatan tubuh kita. Jadi itu adalah olahraga. Dan olahraga adalah sangat penting untuk kesehatan kita. Jadi di saat kita berada di tempat tertentu, kita melaksanakan olahraga semacam senam, ya, semacam senam.
Sholat itu adalah sebetulnya bisa disebut senam dan diisi dengan zikir kepada Allah, kemudian doa kepada Allah. Jadi kita berzikir dan berdoa sambil bergerak, menggerakkan badan tubuh kita, anggota tubuh kita, sehingga bagian yang kaku bisa menjadi tidak kaku lagi, menjadi bebas dia. Kemudian bagian-bagian tertentu, misalnya di leher kita ini akan terjadi misalnya penumpukan daripada darah ataupun darah, maka nanti darah itu akan mengalir kembali sebagaimana mestinya. Jadi melancarkan aliran darah, ya, melancarkan aliran darah dalam tubuh kita, karena kita sudah istirahat satu malam, ya, dari jam sekian sampai jam sekian kita bangun, maka perlu gerakan-gerakan daripada tubuh kita. Itu adalah suatu olahraga. Jadi sholat itu adalah salah satu bentuk olahraga untuk kesehatan tubuh kita. Jadi dengan demikian kita sudah melaksanakan sholat. Kemudian kita bekerja, habis sholat asar kita bekerja lagi. Silakan bekerja untuk kehidupan dunia, mencari makan dan sebagainya, itu mencari uang, ya, sampai asar kita istirahat lagi, perlu istirahat, mungkin ada snack, ya, makanan ringan atau hanya minum saja misalnya. Disitulah kita sholat asar, ya, sholat asar kita di situ. Sesudah sholat asar mungkin mau kerja lagi, atau mungkin udah bisa pulang, ya, biasanya di kantor-kantor atau di mana-mana sesudah sholat asar pulang ke rumah, ya, pulang ke rumah. Sampai di rumah sudah maghrib, sholat maghrib di rumah, ya, udah mau dekat malam, pergantian siang dengan malam, di situ kita disuruh lagi sholat maghrib. Dan di situ juga kita melaksanakan kesehatan olahraga, ya. Kemudian di situ kita berzikir, di situ kita berdoa. Kemudian terus kira-kira tinggal 1 jam lagi kemudian daripada itu tibalah waktu isya, ya, sebelum tidur, ya. Sebelum tidur kita disuruh lagi melaksanakan sholat isya, ya. Sholat isya itu seperti sekarang tadi, kita melakukan gerakan-gerakan tubuh untuk kesehatan sebagai bagian daripada olahraga, dan juga untuk bersiap-siap untuk tidur. Mungkin makan malam, ya, sesudahnya sudah makan malam atau sebelumnya makan malam, ya. Barulah nanti kita tidur, ya, sampai pagi bangun lagi, sholat subuh lagi. Jadi waktu itu udah teratur. Jadi dengan menjalankan sholat ini 5 kali sehari semalam, kita bisa mengatur waktu kita untuk istirahat, untuk tidur, untuk makan, untuk minum, untuk bekerja, dan sebagainya itu. Jadi sholat itu adalah suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari, ya, setiap hari. Tidak ada hari tanpa sholat. Jadi sholat adalah kewajiban kita setiap hari dan dilakukan 5 kali sehari semalam. Jadi sholat itu adalah secara logis, secara dogmatisnya adalah merupakan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan langsung, ya, hubungan secara langsung, tidak melalui perantara. Kita melakukan hubungan langsung, kita melakukan hubungan langsung, komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 kali sehari semalam melalui sholat. Jadi dengan demikian kita dengan Allah jadi dekat, dan bagaimana mungkin juga Allah tentu mesti, ya, pasti dia nanti akan dekat dengan kita. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah 5 kali sehari semalam, juga Allah akan mendekatkan dia kepada kita setiap waktu. Itu adalah sholat yang harus dilakukan setiap hari. Kemudian masuk kita ke yang berikutnya, yaitu rukun Islam yang ketiga, puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini tidak tiap hari lakukan sepanjang tahun. Tidak, hanya pada bulan Ramadan saja.
pada bulan Ramadan selama 1 bulan, apakah 29 hari ataupun 30 hari, kita melaksanakan puasa. Ya, puasa itu apa? Puasa tidak makan dan tidak minum, menahan lapar dan haus selama 1 hari, mulai dari menjelang subuh, ya, menjelang subuh sampai dengan menjelang maghrib, ya. Ketika matahari terbenam, waktu maghrib tiba, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan makan ataupun minum, berbuka puasa, ya. Jadi berbuka puasa itu adalah pada waktu maghrib, dan kita imsak, ya, artinya menahan diri dari makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dimulai dari ketika menjelang subuh, ya. Kalau menurut imsak, ya, Ramadan di Indonesia 10 menit sebelum tiba waktu subuh kita menahan diri. Jadi kira-kira lebih kurang berapa jam, ya, lebih 12 jam lah, ya, sekitar 13-14 jam setiap hari selama 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari. Nah, kita berpuasa di sana. Kenapa kita berpuasa? Karena alasan dogmatisnya, karena kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ini tidak berguna untuk kesehatan, untuk diri kita? Puasa itu sangat berguna untuk diri kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan kita berpuasa, kita bisa latihan untuk menahan diri kita. Kita bisa latihan untuk mengontrol diri kita, ya, mengontrol nafsu. Karena di dalam diri kita ini, nafsu itu adalah sesuatu yang sangat besar pengaruhnya, ya. Jadi nafsu ini harus dikontrol. Nah, jadi supaya kita bisa kontrol nafsu kita, maka harus melaksanakan puasa sekali setahun di bulan puasa Ramadan. Jadi puasa itu adalah untuk melatih diri mengontrol hawa nafsu. Di samping itu juga untuk supaya kita merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana rasanya bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa makan karena tidak mempunyai makanan, yang kelaparan. Kita akan merasakan lapar, haus dan lapar selama 1 hari. Begitulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung karena tidak mempunyai makanan ataupun minuman untuk disantap. Dengan demikian akan timbul rasa kasihan kita kepada mereka. Jadi rasa kasihan timbul, maka rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita, terutama kepada fakir dan miskin. Tentu ada asbab yang 8, ada 8, tapi diutamakan kepada fakir miskin. Jadi fakir miskin ini adalah orang yang memang kurang beruntung dari segi ekonominya. Bisa saja mereka nanti makan cuma sekali 1 hari, atau mungkin makan tidak dua hari sekali, bisa saja. Jadi mereka merasakan lapar, merasakan haus, maka kita memberikan sebagian harta kita, zakat kita. Jadi walaupun itu adalah hasil pencarian kita, rezeki dari Allah dari kita, harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kepada kaum yang duafa. Nah, jadi zakat itu sendiri samping bisa mengontrol nafsu kita, juga bisa untuk menimbulkan rasa belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang merupakan ekonomi lemah, ya, yang merupakan kaum ekonomi lemah. Nah, dan juga dengan demikian, karena kita harus memberi zakat, kita akan berpikir, kita lebih suka menerima zakat atau memberikan zakat. Tentu kita akan pilih lebih bagus kita memberikan zakat. Kalau kita memberikan zakat berarti kita mempunyai harta, mempunyai sesuatu yang bisa diberikan. Kalau kita misalnya menerima zakat berarti kita ini orang yang lemah, orang yang kurang dari segi ekonomi.
Justru karena itu beruntunglah kita kalau kita bisa mengeluarkan zakat. Maka dengan demikian kita akan rajin bekerja, rajin berusaha untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang untuk keperluan kita sendiri dan juga untuk bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Itu adalah rukun Islam yang keempat. Tiba dengan rukun Islam yang kelima, haji. Haji itu dilakukan hanya sekali seumur hidup, tidak lebih. Satu kali seumur hidup, itu pun kalau mampu. Ya, kalau mampu. Kalau kita tidak mampu, tidak harus pergi naik haji. Jadi, tapi kalau ada orang mau membantu kita untuk naik haji, ada yang memberikan dana untuk kita naik haji, ya lebih bagus lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah harus naik haji, sudah cukup dana kita untuk naik haji, maka itulah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Dengan naik haji, kita akan melaksanakan berbagai sifat, ya, berbagai kegiatan. Ada yang namanya tawaf, sa'i, kemudian melempar jumrah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah 7 kali. 7 kali kita mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i adalah kegiatan kita berjalan, ya, berjalan setengah lari, ya, berjalan agak kencang sedikit atau setengah lari, ya, lari kecil-kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dari Safa ke Marwah 7 kali. Saya lupa jaraknya berapa, tapi itu agak jauh juga. Kemudian melempar jumrah, kita juga berjalan, ya, berjalan jauh dari Mina nanti sampai ke tempat melempar jumrah itu. Dan nanti di sana akan ada tempat melempar jumrah, ya, jumrah. Ada 3, jumrah akabah, jumrah wusta, dan jumrah akbar. Jadi 3-3-nya ini dilakukan dalam tempo 3 hari yang berturut-turut. Jadi hari ini, besok, lusa, di bulan Zulhijjah. Itu juga olahraga. Melaksanakan tawaf itu harus bergerak badan kita, berjalan mengelilingi Ka'bah. Ya, kita mengelilingi Ka'bah. Jadi itu olahraga. Sa'i juga olahraga. Melempar jumrah juga berjalan jauh itu. Itu juga olahraga. Jadi untuk kesehatan kita. Di samping itu juga adalah, di samping itu kita kan sambil berzikir. Tawaf itu sambil berzikir, sambil berdoa, ya, kita berdoa. Doa yang paling lazim biasanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Itu berkali-kali kita ucapkan doa itu. Dan doa-doa yang lain yang kita inginkan. Kalau ada doa kita sendiri, doa kita macam, ya Allah, berikanlah kamu pada kesempatan supaya bisa aku sering naik haji kemari, supaya aku bisa sering kemari. Itu bisa dilakukan. Jadi bisa berzikir, bisa berdoa, dan bisa olahraga. Dan satu lagi adalah, haji itu adalah silaturahmi internasional. Jadi kita akan mengenal saudara-saudara kita yang sesama agama, sama-sama muslim di Mekah, ya, dan sekitarnya, ataupun nanti di Madinah kalau kita pergi ke Madinah, karena nanti akan sholat di masjid yang sama, ya, di Masjid Haram di Mekah dan di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi, di Masjid Nabi. Kita melaksanakan sholat di sana, akan jumpa dengan berbagai bangsa, ya. Jadi akan kita kenal bangsa saudara-saudara kita yang dari Afrika, yang dari Eropa, yang dari Amerika, dan dari Australia, sebagainya itu, dari Jepang, dari Cina, semua suku bangsa kita akan jumpa di sana. Kita bisa menegur mereka, atau senyum dengan mereka, atau bersalaman dengan mereka. Jadi ini adalah suatu silaturahmi
internasional. Dan sangat beruntung sekali kalau orang bisa melaksanakan haji. Maka dengan demikian, orang yang ingin haji, maka dia harus berusaha untuk mendapatkan biaya. Jadi dia harus bekerja, ya, harus bekerja. Makanya orang kalau bisa mengerjakan, bisa bekerja dengan gaji yang besar. Supaya bisa gaji yang besar, tentu dia harus mempunyai sesuatu yang sifatnya bisa membuat dia gaji besar. Ya, misalnya dia sarjana, ya, mungkin udah S1, S2 lagi, S2, S3 lagi, dan sebagainya itu. Sehingga gajinya besar dan bisa dia melaksanakan ibadah haji paling tidak sekali seumur hidup. Karena sekali seumur itu adalah suatu kewajiban kalau kita sudah mampu. Kalau kita tidak mampu, tidak apa-apa, nggak usah naik haji. Tapi kan tak lengkap rasanya rukun Islam itu. Ya, tapi kalau ada ibadah haji, maka kita akan bisa melaksanakan ibadah haji itu. Apalagi ikut dengan saudara-saudara kita, dengan kalau punya istri, dengan suami, dengan anak dan sebagainya itu. Paling tidak pasangan kita lah ya, suami istri ingin naik haji bersama-sama. Jadi itulah dia ya. Jadi kenapa Allah memberikan 5 tugas itu? Pertama adalah karena untuk menguji keimanan kita, apakah kita tunduk kepadanya. Tapi di samping itu, bukan itu saja, bahwa tugas itu, ya, kewajiban itu adalah merupakan sesuatu yang berguna dalam hidup kita, berguna untuk kehidupan kita. Kita melaksanakan haji tugas, dengan demikian kita akan berusaha, ya. Jadi dengan ini kita termotivasi untuk bekerja bagus-bagus, untuk mendapatkan uang yang banyak, maka kita akan bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, dan kita juga bisa, ya, membuat sesuatu yang sifatnya menghasilkan uang yang banyak. Zakat juga begitu. Zakat kita bisa berbagi. Adalah suatu kebahagiaan kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Kalau ada orang yang susah, kemudian kita bantu, sudah kita bantu, dia akan senang. Ya, dia akan senang. Dan kita pun melihatnya juga akan senang. Jadi salah satu kebahagiaan kita adalah membantu orang yang susah. Kemudian puasa itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kita, ya, karena kita akan bisa menjaga diri kita dari macam-macam godaan. Karena di dunia ini banyak sekali godaan, ya, banyak sekali godaan sampai-sampai banyak orang yang masuk penjara karena korupsi, ya. Udah besar gajinya tapi korupsi lagi dia. Ini kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa mengontrol nafsunya, ya. Orang yang korupsi itu adalah orang yang tidak bisa mengontrol nafsunya, ingin mendapatkan harta sebanyak mungkin, maka dia korupsi, ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, bahwa rukun Islam yang 5 ini bukanlah bagi Allah itu tak ada manfaatnya, kecuali hanya untuk memberikan ujian bagi kita, apakah kita itu akan masuk surga, diberikan Allah, diridhoi Allah kita masuk surga atau tidak, atau masuk neraka. Itu saja sebetulnya bagi Allah. Dia itu maha besar, tidak akan bertambah kebesarannya karena kita melaksanakan tugas-tugas ini. Tapi tugas ini akan untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi setelah itu, apalagi yang rukun Islam yang pertama, kedua, itu kan satu-satuan itu. Kita sudah mengaku Islam, ya, tapi kita tidak menjalankan sholat. Sedangkan rukun Islam yang pertama adalah syahadat, itu didapatkan pada waktu kita melaksanakan sholat. Waktu sholat nanti ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, seperti saya sudah kasih tahu di tempat lain, ya, di penjelasan lain, bahwa nomor 1 itu dan nomor 2, ya, rukun Islam pertama itu merupakan satu kesatuan, tak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin melaksanakan sholat, berarti kita juga sebetulnya di situ adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat 5 kali paling tidak sehari semalam. Normalnya 9 kali, ya. Kalau kita sholat 5 kali sehari semalam,
Normalnya itu kita mengucapkan syahadat itu 9 kali ya. Kalaupun misalnya yang kita katakan tasawuf awal itu adalah sunnah, di tasawuf akhir kita akan bacakan lagi itu 5 kali ya. Jadi paling tidak 5 kali kita akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana kalau orang yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan sholat, kapan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dalam dirinya? Karena dia harus diucapkan pada waktu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi inilah kira-kira penjelasan dari saya mengapa Allah memberikan 5 tugas pokok bagi kita umat Muhammad, yaitu rukun Islam yang 5. Karena bukan saja untuk menguji kita apakah kita ini taat kepada perintah Allah atau tidak, tapi adalah sebetulnya yang 5 ini adalah untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan kita di dunia maupun nanti untuk di akhirat. Demikianlah kira-kira yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalau ada kekurangan di sana sini